telepon tuh nggak ngebosenin gitu. Ada aja komedi yang dia celotehkan gitu katanya. Agar tetap eksis, radio juga harus mengikuti tanpa meninggalkan ciri khas dari radio sendiri. Permintaan klien pun kadang kita sesekali setahun berapa kali mengadakan off air sendiri, jadi kita cari sendiri. Radio Visit. Brighters dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar. Terima kasih telah setia dengan konten Radio Visit di radio channel Bright Indonesia. Kami akan selalu memberikan informasi update seputar perkembangan industri radio dan juga lokal konten di banyak kota di Indonesia. Saat ini kami bersama Radio BSP Pekalongan. Apa kabar Mbak-mbak yang cantik di sana? Baik. Halo, baik Pak. Mantap. Ada Mbak siapakah? Silakan memperkenalkan diri, Mbak, silakan. Baik, perkenalkan, saya Vina Mariana di Radio BSP. Selain jadi announcer, saya juga team leader dari tim kreatif BSP. Oke. Mbak, yang satunya silakan. Oh ya, halo, saya Ikrimah Haiza Putri, biasanya dipanggilnya Rima. Di sini posisi saya sebagai admin dan juga marketing, terus juga siaran. Oh, multi talent ya. Ini berarti gajinya gede nih, Mbak. Iya. Sama di sini Mbak Hani juga jadi media, jadi host, jadi macam-macam. Iya, mantap. Iya. Termasuk Mbak kita semua. Iya. Oke, Brighters, hari ini kita akan update tentang Radio BSP Pekalongan terkini. Setelah 2,5 tahun kita mengalami masa pandemi ya, mudah-mudahan kita berharap situasinya segera membaik. Dan dipersilakan Mbak Rima dan tim untuk menyampaikan profil tentang BSP Pekalongan. Oke, itu tadi company profile dari kami BSP Radio. Moga Mbak Vina. Ya, sedikit tadi sudah kita sama-sama menonton ya company profile dari BSP Radio. Ya, kurang lebih sekarang kita tentunya nggak hanya on air di radio saja, tapi juga kita merambah ke konten kreator. Seperti Mbak Mas yang juga tahu, kalau kita hanya survive di radio, di mana yang kita tahu radio itu kan industri 2.0 ya. Sekarang kita meranjak udah 4.0 bahkan next lagi. Jadi mau tidak mau agar tetap eksis, radio juga harus mengikuti tanpa meninggalkan ciri khas dari radio sendiri. Ya, jadi selain
kita juga selain kita on air, kita juga tetap off air gitu ya. Melihat dari Pekalongan sendiri, emang hanya ada beberapa radio aja di Pekalongan yang menggencarkan off air ya Mbak Vina ya. Betul. Iya, jadi alhamdulillah selama ini dari radio BSP pasti selalu siap untuk kalau misalkan ada permintaan klien untuk bisa off air nggak Mbak, atau tanpa permintaan klien pun kadang kita sesekali setahun berapa kali mengadakan off air sendiri. Jadi kita cari sendiri untuk salah satunya ya selain untuk mencari masa juga sekaligus membranding lagi. Apalagi kan radio BSP yang sekarang termasuk perpindahan baru dari yang lama. Jadi mau nggak mau kita juga harus tetap membranding biar orang-orang tahu BSP itu masih ada, BSP itu masih berdiri begitu. Jadi itu ya. Iya. Kita juga off air. Kadang kita yang memang menjalankan sendiri, kemudian ada memang request gitu. Iya. Contohnya kemarin sempat ada nobar, kemudian event-event lain seperti laporan traffic ketika lebaran. Seperti itu. Iya, live report. Live report. Iya. Oke. Ya. Keren, Mbak. Iya. Jadi kalau dulu ada istilah kita dengar radio, BSP Pekalongan juga merupakan radio yang bisa transformasi ya, mengikuti tren yang ada ya sekarang ya. Iya. Bahkan tadi kita lihat ada digitalnya juga jalan. Jadi nggak cuma dengerin radio, sekarang udah bisa nonton radio ya. Iya, betul Mas Melalui Budi. channel YouTube tadi. Iya. Nah, biar kita semua informasi nih. Untuk saat ini, BSP Pekalongan itu secara target marketnya mengarah ke siapa ya? Kalau saat ini kita lebih ke umum ya Mas Budi segmennya. Jadi kalau dulu mungkin kita lebih ke anak muda. Kalau yang sekarang permintaan pimpinan yang sekarang itu maunya umum. Jadi semuanya kena, maksudnya dari umur berapa aja tuh kita kena untuk segmennya. Jadi kalau tren marketnya ya kalau bisa dibilang ya semua. Jadi kita mengarah ke pekerjaan yang lokal iya, terus ke kantor-kantor juga iya, kadang kita ke anak muda juga iya. Jadi multi segmen ya sekarang ya? Ya, sekarang lebih ke umum. Oke, dengan multi status ekonomi? Ya, betul. Oke. Ya, Ada apa? Jadi memang untuk radio BSP sendiri targetnya itu kita middle up. Karena kalau di sini kan kebanyakan radio dangdut, mostly hampir 70%. Nah kita itu enggak. Jadi radio tetap kita kasih di Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu. Tapi yang lainnya kita kulit pop, rock, dan juga jazz. Karena targetnya mungkin orang-orang yang mobile gitu loh. Jadi kadang kalau saya naik ojek online ya, sering mendengarkan ngobrol dan lain sebagainya begitu. Kalau untuk lagu dangdut kan emang spesifik karena di sini kan banyak pekerja di industri batik. Nah itu mereka lebih menyukai dangdut dan kita tetap memberi apa yang mereka mau, yaitu dangdut itu, tapi cuma di malam Jumat sama malam Sabtu. Oke, itu salah satu cara BSP Pekalongan melakukan gathering terhadap banyak segmentasi tadi ya. Kalau secara persentase berapa nih Mbak? Berapa segmen untuk middle up, kemudian di middle dan di middle low? Oke. Kalau di middle up kita bisa sampai 50% sih Mas ya. Jadi setelahnya dibagi untuk yang lain. Jadi mostly di middle up ya, menengah ke atas yang tadi Mbak sampaikan sebelumnya. Ya betul. Oke. Begitu juga format musiknya ya Mbak ya. Jadi lebih banyak memutarkan lagu-lagu yang memang disukai untuk kalangan menengah dan menengah ke atas ya. Iya betul, pop, barat gitu ya. Oke, tetap diberikan porsi untuk lagu-lagu yang disukai oleh kalangan saya gitu, dangdut tadi. Iya ada. Itu cuma di malam Jumat ya?
Iya, sama malam Sabtu. Jadi seminggu Oh, 2 kali. 2 hari itu. Jadi saya kalau Iya. mau streaming BSP ya di malam-malam itu ya. supaya Iya, saya betul. Oke. Iya. Baik. Oh ya Mas, di kita walaupun dangdutnya seminggu 2 kali, tapi atensi pendengar itu luar biasa. Karena yang pertama juga mereka memang udah ngefans sama penyiarnya, emang ngebawainnya itu khusus banget dan bisa banget Jawa-Jawa Pekalongan gitu. Terus yang kedua juga karena memang walaupun kita dangdut, kita juga menyediakan untuk mereka, maksudnya kita kan seminggu 2 kali aja, jadi mereka mau request apa kita oke gitu. Jadi itu yang bikin pendengar itu jadi suka banget buat gabung sama program kita dangdut walaupun hanya seminggu 2 kali. Baik, Mbak Hani silakan. Ya tadi kepikiran mau tanya ada dangdut atau enggak, tapi udah kejawab. Dangdutnya cuma ada di 2 hari di malam hari ya. Tapi kalau dibandingkan sama BSP yang sebelumnya dengan format radio segmennya ke anak muda, berarti sebelumnya itu nggak ada dangdut kan ya Mbak ya? Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi begitu manajemen baru, perubahan format di radio BSP, sekarang ada dangdut. Tapi bisa dibilang pendengarnya jadi tambah banyak ya karena ada tambahan jenis musik ya. Iya betul. Jadi ada pendengar baru. Kalau tadi Mbak Rima bilang pendengar untuk segmen dangdut itu lumayan banyak, itu bisa dilihatnya dari mana Mbak? Kita emang nggak ada alat surveinya ya Mbak Vina ya, tapi ngelihatnya langsung dari SMS, terus dari telepon interaktif yang suka bunyi-bunyi terus itu di 2 malam itu, terus juga di WhatsApp, kita aktifnya di WhatsApp. Pokoknya kalau dangdut itu ada di fanpage aktifnya, terus di telepon interaktif sama SMS atau WA dari situ. Di malam Jumat dan malam Sabtu itu untuk dangdut durasinya 1 jam atau lebih? 3 jam. Kita mulai dangdut itu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Jadi emang udah jam-jam waktu tidur sebenarnya, gitu ya? Ke atas. Dan itu respon yang masuk sampai berapa banyak Mbak? Kalau tadi misalnya dari WhatsApp, dari sosial media gitu, dari fanpage juga ya, itu dalam waktu 3 jam itu kurang lebih kalau misalnya di data ada sampai berapa banyak? Biasanya bisa dilihat yang saya pernah alami itu bisa sampai 50% bahkan 70%. Karena memang orangnya itu yang pertama suka sama penyiarnya, emang ada yang udah konfirm gitu ya, mesti konfirm saya suka sama Pak itu gitu kalau ngebawain dangdut. Ya jadi memang saking ramenya begitu. Sampai saya pernah mengalami sampai 50 sampai 70% orang yang gabung. Ya, hanya untuk request lagu atau sapa salam aja sih biasanya. Jadi di jam dangdut itu juga istilahnya dengan request yang masuk langsung memutarkan lagu-lagu yang diminta itu ya Mbak ya? Iya betul. Oke. Dan juga obrolannya sih yang bikin mereka betah itu kadang pernah kan ada fans yang datang ke sini memang ngefans sama pembawa acara penyiar yang dangdut itu ya bilang suka banget mantengin bapak ini gitu walaupun programnya dangdut atau memang karena suka lagu dangdut karena ya pembawaan dari penyiarnya tuh oke, suka guyon gitu. Terus mereka pernah bilangnya kalau telepon tuh nggak ngebosenin gitu, ada aja komedi yang dia celotehkan gitu katanya. Nah, berarti luar biasa tuh penyiarnya. Kalau penyiarnya jangan disayang-sayang, jangan sampai keluar dari BSP. Oh iya. Iya, Mbak Hadi. Iya. Sementara lokal, itu dulu Mas Budi. Kenapa Mas? Penyiar-penyiar itu artis lokal di sana. Iya, benar. Fansnya banyak ya. Makanan gitu ya Mbak ya, masih ya. Iya. Oke. Nanti kalau Mbak dikirimin makanan jangan lupa Mbak Hani alamatnya di share. Oh iya. Iya. Teman-teman Brad yang lain ada yang mau ditanyakan ke BSP Pekalongan? Mumpung kita ngobrol langsung sama dua dedengkotnya nih. Mbak, aku mau nanya. Iya, Mbak Dino. Boleh open cam Mbak Dino, silakan. Nggak mau. Jangan dipaksa Mbak. Udah. Iya. Mbak, untuk di radio BSP sendiri sudah pernah ada brand yang jalan kuis belum?
Udah Mbak, udah banget. Kok layar depan? Sudah, Mbaknya sudah beberapa. sumeh ya. Iya. Disuruh Terus Oke, itu di jalan. entries yang masuk gimana ya Mbak? Gimana entries gimana maksudnya Mbak? Maksudnya banyak peserta yang ikut. Oh iya, iya Mbak. Kalau kita gini, 50-50 sih Mbak ya. Jadi misalkan ada klien memang dia masuk kuisnya di sosial media. Kalau di sosial media itu jujur di Pekalongan sendiri kayak masih jarang-jarang ya Mbak Vina ya. Mas kurang. Iya masih kurang. Jadi kalau misalkan mereka masuk lewat kuis gitu, maksudnya masuk kuis tapi lewatnya sosmed, dari kita penyiar yang gencarin banget gimana caranya pendengar atau followers itu mau ikut gitu loh, untuk mau ikut dan untuk melihat sosmed kita ada kuisnya di sosmed gitu. Karena memang jujur Pekalongan sendiri kalau untuk kuis di sosmed itu gitu masih jarang-jarang. Cuman kalau ada klien yang mintanya hanya kuis lewat telepon aja Mbak, udah telepon interaktif atau telepon SMS gitu, oh banyak sekali Mbak, alhamdulillah. Atensinya itu cepet banget ya, atensinya luar biasa, cepet banget. Jadi karena memang orang Pekalongan itu sukanya simple aja gitu. Iya. Oh. Sukanya simpel. Iya. Langsung telepon, terus jawab pertanyaan misal, Iya. udah langsung. Iya betul, atau password aja udah tuh beres. Kalau di sosmed kan mungkin mereka atau orang Pekalongan sendiri masih jarang karena mungkin kebanyakan rules kali ya, harus ini harus itu gitu. Jadi kayak ribet gitu. Soalnya memang memang ada sendiri yang jadi gini, pernah aku yang menangin ya. Maksudnya melihat itu secara langsung ada orang yang datang untuk ambil hadiah gitu kan. Terus saya nanya, kok nggak ikut yang kuis di sosmed gitu misalkan. Ribet Mbak gitu, harus ini itu gitu. Ya kan nanti bisa nanya sama-sama dapat hadiah ini, enggak Mbak, lebih enak telepon gitu. Oh ya udah, jadi emang benar orang Pekalongan sendiri lebih suka yang simple gitu. Iya, dan kalau untuk program kuis sendiri, alhamdulillah kita rame banget biasanya di bulan Ramadan. Iya. Nah itu pasti. Jadi setiap acara ada kuis, bahkan kuisnya itu 2 jam setengah ada kuis. Jadi memang udah kayak rebutan gitu. Mereka datang untuk kuis. Terus juga alhamdulillah tahun ini ada yang beli khusus 1. Kalau acara itu namanya sponsor Diamond lah. Jadi 1 acara dibeli. Sama sekalian hadiahnya, ada prize money-nya juga untuk kita dan ngasih hadiah juga. Jadi kalau untuk program-program Ramadan itu paling laku. Iya betul. Ramadan sampai Syawal itu ya Mbak ya masih rame ya. Bahkan kalau kuis sih memang kita lebih fokus di hari-hari besar ya, karena memang orang tuh pasti menunggu-nunggu kayak seperti ada promo di promo di marketplace gitu kan, pasti itu menunggu. Di radio juga gitu, jadi orang-orang pendengar itu pasti nunggu di hari-hari besar, Mbak ada kuis nggak gitu-gitu. Iya, Itu biasanya durasinya berapa lama ya Mbak untuk kuis itu jalannya? Oh, kalau rata-rata biasanya 10-15 menit ya Mbak Vina ya? Enggak, harinya. Harinya. Kalau untuk hari-hari besar, bisa 1 hari itu, misal event 17 Agustus. Tapi kalau misal liburan, bisa 2 minggu. Kalau Ramadan, full 30 hari. 1 bulan bahkan sampai Lebaran, untuk edisi Lebaran. Ya masih ada. Kalau Lebaran biasanya seminggu atau 3 hari aja ada pasti kuis. Kalau selama Lebaran itu per hari kira-kira berapa pesertanya ya Mbak? Banyak Mbak, banyak. Jadi mungkin kalau peserta kita batasin, makanya durasi kuis itu untuk telepon kita maksimal 15 orang. Dan 1 kali jam kuis itu biasanya ikutnya 10 sampai 15 orang. Karena kan ngangkat telepon durasi mungkin 1 menit untuk pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi kita emang batasi, misalnya kita kasih 3 kali puter back sound, misal 15 menit. Kalau enggak, ya udah telepon terus, itu bisa sampai 1 jam. Iya. Oke. Ya udah cukup Mbak. Makasih Mbak Dino. Iya. Teman-teman yang lain, Mbak Diana, Mbak Ripka, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya dari BSP. Lanjut dulu Mas.
Oke, Mbak Rima dan tim, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Oke, Potensi lokal Pekalongan ya. oke, siap.